Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelas 8 PGMI dengan NIM 2305106024. Di sini saya akan menyelesaikan dari tugas ujian tengah semester saya dengan tugas materi video dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya mengambil materi dari tentang makalah dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam bersumber pada 6 hal, yaitu Al-Quran yang pertama, yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu ada as-sunnah atau perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya. Dan yang ketiga ada kesepakatan para ulama atau ijma. Dan yang keempat ada kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umat atau masyali al-mursalah. Dan yang kelima ada tradisi atau kebiasaan masyarakat atau uruf. Dan yang terakhir yaitu ada ijtihad, hasil dari para ahli dalam ajaran Islam. Keenam sumber ini tersebut disusun dan digunakan secara hierarkis, yang dimana artinya rujukan pendidikan Islam berurutan diawali dari sumber Al-Quran, yakni sebagai sumber ajaran pertama dalam agama Islam, dan dilanjutkan hingga sumber-sumber yang lain dengan tidak menyalahi atau bertentangan dengan sumber utama. Melalui dasar ini dapat dirumuskan dalam sebagai hal berikut ini. Yang pertama ada tauhidullah fil ibadah, yang dimana sebagaimana yang telah diketahui bahwa hikmah penciptaan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu utama pelaksanaannya ibadah adalah ilmu yang mengharuskan adanya proses pendidikan. Yang kedua yaitu tauhidullah rasul atau fitiba Rasulullah SAW sebagai master pendidikan Islam secara teori maupun praktek, serta menjangkau segala aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada kesatuan iman dan rasio, yaitu iman dan rasio adalah perwakilan dari yang tidak nampak dan dengan yang nampak, dan masing-masing mempunyai wilayah tersendiri sehingga harus saling melengkapi. Dan yang keempat yaitu satu agama, yang dimana agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu agama tauhid. Dan yang kelima ada kesatuan kepribadian manusia. Dan yang keenam adanya kesatuan individu dan masyarakat. Baiklah, penjelasan saya selanjutnya adanya dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Dasar pelaksanaan pendidikan Islam ini terdapat dua bagian atau dua jenis dasarnya. Yang pertama ada dasar yuridis atau hukum. Dasar pelaksanaan pendidikan yuridis ini adalah pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dalam dasar yuridis ini memiliki 3 macam dasar lagi di dalamnya. Yang pertama ada dasar ideal, yang dasar di mana dasar falsafah negara Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu ada dasar struktural atau konstitusional, yaitu Undang-Undang 1945 dalam bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut keyakinannya. Dan yang ketiga yaitu dasar operasional, yaitu terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Dan yang kedua yaitu dasar religius, yang dimana dasar religius ini dimaksud dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan wujudkan ibadah kepadanya. Yang selanjutnya saya menjelaskan yaitu tentang dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, pedoman kepada umat manusia dalam rangka mengatur kehidupan dan hidup, dan kehadirannya sebagai petunjuk tidak menjadikannya sebagai satu-satunya alternatif bagi manusia, tapi menempatkannya sebagai motivator agar manusia dapat berpacu secara positif dan dalam kehidupannya. Manusia pada dasarnya memiliki faktor utama yang menjadi acuan dalam proses pendidikan. Faktor utama tersebut senantiasa mengiringi dan memberikan watak tersendiri bagi seorang. Sulit untuk dipungkiri bahwa faktor keturunan ini atau pembawaan ini memiliki pengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dalam hal ini, meskipun tidak menentukan bahwa faktor keturunan, pembawaan, dan lingkungan sebagai faktor pokok yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Namun tidak kurang sumber-sumber yang menerangkan dan mengakui kedua faktor ini dalam pertumbuhan watak dan tingkah laku. Manusia sejak berada di dunia, mulai dari dalam kandungan, hingga kemudian lahir, dan seterusnya menjadi dewasa sampai umur tua, mengalami perkembangan sebagai proses interaksi antara dua faktor, yaitu potensi yang terkandung dalam diri anak atau faktor pembawaan dan faktor lingkungannya. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi bahwa dasar pendidikan Islam yaitu ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Masyari' al-Mursalah, Urf, dan Ijtihad. Sedangkan komponen-komponen pendidikan atau terlaksananya proses mendidik terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Dan konsep dasar pendidikan Islam adalah paradigma tentang konsep pendidikan Islam yang sudah berkembang luas sejak dulu. Dalam pendidikan kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan. Yang pertama yaitu ada ta'dif, tarbiyah, dan ta'lim. Sekianlah penjelasan dari saya, dan kesimpulannya saya harap bagi yang mendengarkan penjelasan saya ini bisa menambah seseorang dapat mengetahui apa itu ilmu pendidikan Islam dan apa saja yang terdapat pada pendidikan Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, terutama kepada dosen pengampu Bapak Miftahul Husni apabila penjelasan saya ini emang kurang belum sempurna, jadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.